Shalom saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Ya, gimana sudah saling bersilaturahmi dengan saudara-saudara kita yang merayakan hari Lebaran? Sudah ya? Kita saling memberkati ketika kita datang kepada saudara-saudara kita, teman-teman kita yang merayakannya. Kita juga berbagi berkat di sana. Dan saya bisa lihat hari ini saya bisa berkata kepada saudara semua, selamat Lebaran. Ya, artinya makin lebar ya. Ya kan, di mana-mana ketemu opor, di mana-mana ketemu yang santan-santan rendang ya, enggak heran makin Makanya hari ini kita sebut hari Lebaran. Nah. Nah, kekasih-kekasih Kristus ya, minggu yang lalu kita sudah membahas tentang 3 hal yang akan selalu ada dalam kekekalan. Masih ingat itu? Yaitu glory and honor and power. Jadi kalau saudara sekarang sudah tahu kuncinya, sudah tahu rahasia, mau mengalami glory, mau mengalami power, mau mengalami kemuliaan Tuhan, mau mengalami kuasa Tuhan, saudara tahu passwordnya apa? Honor. Katakan bersama saya, honor. Ya, hormati Tuhan. Ketika orang menghormati Tuhan, maka kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan dicurahkan dalam kehidupannya. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, tanda orang yang menghormati Tuhan itu apa? Dia akan mentaati seluruh kebenaran firman Allah. Dia akan mentaati seluruh kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya. Itu tanda orang menghormati, yang mengerti angguk-angguk kepala sedikit. Amin. Jadi kalau saya berkata bahwa saya ini menghormati Tuhan, tapi saya tidak menghormati kebenaran yang Tuhan sampaikan, itu namanya omdo. Tahu omdo? Omong doang, ya hormat. Tapi kenyataannya bukan di belakang Tuhan, karena nggak ada ceritanya di belakang Tuhan. Tapi semuanya di depan Tuhan, kita langgar firman-Nya. Kita di depan Tuhan, kita langgar kebenarannya. Itu namanya omong doang. Ya. Dan saya percaya kalau orang itu menghormati Tuhan, dia selalu bisa mengucap syukur. Yang setuju bilang amin. Ya. Kenapa saya bisa berkata orang yang menghormati Tuhan bisa mengucap syukur? Apa sih arti mengucap syukur? Mengucap syukur artinya dia setuju dengan kehendak Tuhan. Apa lawan orang yang bersyukur? Bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut itu artinya dia tidak setuju dengan Tuhan. Dan berita buruknya begini, saudara boleh gak setuju dengan Tuhan dan Tuhan gak akan berubah. Karena dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Yang harus berubah adalah kitanya. Ya, saudara bersyukur sama Tuhan. Musim boleh berganti, musim boleh berlalu, kasih Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidup kita. Amin. Percaya orang yang menghormati Tuhan, orang yang selalu bisa mengucap syukur, karena dia tahu Tuhan tidak pernah berlalu dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, mari kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan pagi hari ini, ya, yang tentunya masih menjadi banyak pertanyaan bagi banyak orang, ya. Masih banyak orang yang bertanya tentang hal ini, yaitu mengenai Kain dan Habel. Ya, saudara pernah dengar kisah mengenai Kain dan Habel? Ya, pertanyaannya kan begini, mengapa sih Kain itu sampai membunuh adiknya yang bernama Habel? Ya kan? Mungkin sebagian akan berkata begini, ya karena Tuhan menerima persembahannya Habel, sedangkan Tuhan tidak mengindahkan persembahannya Kain. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, mengapa persembahannya Habel diindahkan Tuhan dan persembahannya Kain tidak diindahkan Tuhan atau ditolak oleh Tuhan? Nah kita akan buka bersama-sama Kejadian pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya, Kejadian pasal 4 ayat pertama sampai dengan ayat yang ketujuh. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa. Hawa itu artinya mother of all living, ya, ibu dari segala kehidupan. Istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannyalah Habel adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Saudara dikasih oleh Tuhan, peristiwa ini terjadi di mana? Di mana? Di luar dari Taman Eden tentunya, ya, karena Adam dan Hawa sudah diusir keluar dari Taman Eden. Artinya mereka berada di dunia yang sekarang ini kan, karena sudah diusir keluar, ya. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, Kain ini adalah anak daripada Adam dan Hawa, ya, anak yang pertama. Ya, bahasa Ibraninya sama dengan, hampir sama dengan bahasa Indonesia, ya, Qayin, ya. Kain, coba ditunjukkan slide-nya. Nah, ya. Artinya bagus, sangat bagus. Artinya apa? Pertama, artinya adalah pemilik, ya, owner, ya, pemilik dari segala sesuatu. Arti lain daripada Kain adalah pembangun, ya. Mendevelop sesuatu, membangun sesuatu. Wah, developer nih saudara, ya, keren namanya, ya. Penegak, dia menegakkan hukum, menegakkan segala sesuatu. Wih, bagus sekali arti nama ini. Cepat, ya, tajam. Wow, ya. Kalau kita lihat keseluruhan daripada nama, arti nama Kain ini luar biasa. Dan tahu nggak saudara bahwa orang tua itu kalau kasih nama anak, sebetulnya itu kan ada harapan di situ kan? Iya Pak ya? Ya, saudara ketika memberi nama anak saudara itu sebetulnya kan doa. Enggak asal sembarangan aja kasih nama. Ya, kasih nama apa nih anak kita? Udah asal aja apa aja deh, ya. Sak kenanya. Enggak mungkin. Orang tua pasti akan berdoa, pasti akan memilih nama yang merupakan harapan dalam hidupnya. Ya, saya ingat kok kalau saya punya 2 orang anak, ya, 2 orang anak. Dan menurut saya peristiwa yang paling mendebarkan dan cukup sulit, ya, adalah ketika mereka akan lahir dan kemudian memberi nama. Saya nggak tahu Bapak Ibu yang juga punya anak di sini ikut punya pergumulan yang sama nggak? Anaknya kasih nama apa nih? Iya kan? Belum lagi kita kalau namanya orang Indonesia ya, orang timur ya, kita harus mengakomodir, betul kan? Permintaan atau pesanan nama engkongnya, emaknya, ya kan? Opanya. Makanya nama orang Indonesia seringkali panjang-panjang saudara kan? Ya, karena kalau ada 8 orang yang dituakan semua kasih nama berbeda, panjang aja semua. Wah, panjang semua 8 nama. Ya, sampai kalau mau nulis ijazah bingung, saudara. Ya, sampai gurunya bilang boleh nggak disingkat? Oh, nggak boleh disingkat. Ya, karena yang kasih nama nanti marah. Wah, nah saya ingat ya ketika mau memberi nama, aduh doa sama Tuhan, Tuhan apa nama yang Tuhan mau berikan buat anak ini, ya, karena saya sangat percaya begini, boleh saja anak kita yang lahirkan, tapi sebetulnya anak kita itu miliknya Tuhan. Amin. Loh, Bapak yang sesungguhnya itu kan bukan kita. Bapak sesungguhnya bagi anak-anak kita adalah Bapak surgawi. Karena itu tanya dia lebih dulu, namanya apa? Dan saya bersyukur sama Tuhan, tiap kali Tuhan kasih nama, lalu saya tanya sama opa, oma, saya tanya sama engkong emaknya dari cucu mereka ini. Puji Tuhan, confirm namanya saudara. Jadi terbebaslah saya dari konflik karena nama. Saudara bisa bayangkan kan, kalau nggak cocok saudara, namanya yang satu usulnya A, yang satu usulnya B, itu seumur hidup kalau mau panggil nama anak itu kan masalah saudara. Iya kan? Karena opanya nggak mau panggil pakai nama itu bukan usulan opa katanya.
Ya kan repot saudara. Saya bersyukur Tuhan selalu tolong. Amin. Ya, dan doa Tuhan kasih nama. Karena nama itu doa. Ya, Stefani. Ya, yang dimahkotai. Ya, kalau nama prianya Stefanus. Saudara. Wow. Saya berdoa. Saya confirm sama ompa-omanya, saya confirm sama engkau-omanya, dan mereka bilang, "Yes." Dengar baik-baik saudara, kita tidak akan sembarangan memberi nama. Saya tahu Bapak Ibu di sini punya nama, semua juga ada artinya, betul nggak? Ya, atau ada yang nggak tahu arti namanya? Ya, kalau yang nggak tahu arti namanya buka kamus habis ini ya. Supaya apa? Supaya saudara hidup sesuai dengan harapan orang yang kasih nama. Ya, paling tidak saudara, ya mendekatilah saudara ya. Amin. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, Kain ini dikasih nama bagus. Kelak dia akan menjadi seorang pemilik. Dia kelak membangun segala sesuatu, menegakkan kebenaran, menegakkan keadilan, menegakkan satu sistem yang baik luar biasa. Cepat, ini bukan orang yang ya alon-alon asal kelakon. Ini enggak, ini cepat, saudara. Ya, dia ingin mewujudkan segala sesuatu dengan cepat, no? Luar biasa. Doa mamanya, papanya luar biasa. Tajam. Ya, ini arti-arti yang sangat dahsyat. Ya. Amin. Ya, nah satu ketika Kain ini jadi petani. Katakan petani. Ya, Habel jadi apa? Penggembala kambing domba. Ya. Jadi dari satu dari Adam dan Hawa ini lahir dua anak yang punya karakter yang berbeda. Yang satu ya menyukai tumbuh-tumbuhan, yang satu menyukai ya ternak, sehingga menjadi penggembala. Luar biasa. Nah, satu ketika Kain itu mengambil hasil tanahnya, lalu kemudian mempersembahkan kepada Tuhan. Ya, menurut saudara salah nggak? Ya. Lalu kemudian Habel juga mengambil kambing domba yang terbaik, lalu mempersembahkan kepada Tuhan. Menurut saudara salah nggak? Ya, wajar nggak menurut saudara? Seorang petani mengambil hasil ladangnya, lalu mempersembahkan di atas mezbah hasil pertaniannya. Wajar nggak? Ya memang itu yang dia punya kok, ya kan? Nah dia kasih. Sementara Habel mengambil kambing domba, kemudian ditaruh di mezbah, dipersembahkan. Wajar? Lihat hasilnya. Lihat hasilnya. Ya, wajar menurut kita kan? Wajar menurut logika kita. Tapi faktanya tidak wajar menurut kebenaran firman Allah. Sebab firman Allah katakan begini, Habel dan persembahannya diindahkan Tuhan. Sementara Kain dan persembahannya tidak diindahkan Tuhan. Loh, kalau wajar menurut Tuhan, kenapa tidak diindahkan? Yang satu diindahkan, yang satu tidak. Apakah Tuhan pilih kasih? Ya. Saudara tahu apa arti kata tidak diindahkan? Sebenarnya orang yang membawa persembahan dan tidak diindahkan, itu kerugian besar saudara. Ya, karena arti tidak diindahkan ini saudara. Ya, kalau Tuhan sampai tidak mengindahkan persembahan, Tuhan tidak mengindahkan pribadi kita, artinya dia tidak menghormati. Ya, slide yang kedua. Ya, ini dia artinya. Kalau Tuhan tidak mengindahkan seseorang, Tuhan tidak mengindahkan persembahan seseorang, ini artinya. Berarti dia tidak menghormati. Ya, jelas. Kain tidak diindahkan, Kain tidak dihormati oleh Tuhan. Persembahannya dihormati enggak? Enggak. Ya. Tidak memperhatikan. Tuhan tidak memperhatikan sama sekali. Istilahnya gini kalau pakai bahasa anak sekarang, Tuhan udah cuek banget. Ya. Enggak dilihat. Kalau saudara bawa sesuatu buat orang yang saudara hormati, lalu orang yang saudara hormati itu ngelihat aja enggak. Kalau saudara jadi orang itu sakit enggak? Ah, yang benar. Tersinggung enggak? Marah enggak? Ya. Kalau sakit-sakitnya di mana? Sakitnya di mana? Di kaki? Bukan. Di sini, Pak. Di dalam, Pak. Ya, enggak kelihatan tapi aduh gosong, Pak. Ya kan?
tidak diperhatikan. Tuhan tidak mengindahkan, artinya Tuhan tidak menaruh juga belas kasihan. Sia-sia. Udah bawa susah-susah, sudah menaikkan ya puji-pujian penyembahan loh. Bukankah puji-pujian penyembahan itu adalah korban juga? Ya. Tapi Tuhan tidak mengindahkan. Tuhan tidak menghormati. Tidak memperhatikan, tidak menaruh belas kasihan. Yang jelas begini, kalau Tuhan tidak taruh belas kasihan, nggak ada blessing yang turun. Iya kan? Kalau nggak ada belas kasihan, nggak ada blessing. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, waktu Tuhan tidak memperhatikan atau tidak mengindahkan persembahannya Kain, pertanyaannya sekarang, pantas nggak sebetulnya Kain marah? Pantas tidak Kain itu murka sama Tuhan, jengkel sama Tuhan? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, coba kita lihat dulu ayat 6 dan 7. Saudara akan temukan jawabannya di sini. Ya. Nah, kita sedang belajar seek the kingdom of God. Ya, kita harus belajar prinsip kerajaan Tuhan itu bagaimana. Kita baca ayat yang ke-6 sampai 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saya yakin ayat yang ke-6 saudara paham. Ya, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram. Saya yakin saudara paham ini. Tapi ayat yang ke-7, ya, entah saudara bagaimana, tapi menurut saya memang kurang pas sebetulnya penterjemahan ini. Ya, saya coba ambil versi New King James Version-nya, saudara. Ya, bisa ditunjukkan? Ya. Genesis 4:7. Coba kita lihat. Ini terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Ayat yang ke-7 ini bunyinya begini. If you do well, will you not be accepted? And if you do not do well, sin lies at the door and its desire for you, but you should rule over it. Yang menarik di sini adalah terjemahan bahasa Indonesia berkata gini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Nah, bahasa Inggrisnya berkata begini, if you do well, will you not be accepted? Sama atau beda? Beda ya. Bahasa Inggrisnya berkata, kalau engkau melakukan yang benar, engkau melakukan yang tepat, apakah engkau tidak akan diterima? Beda ya. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, if you do well, will you not be accepted? If you do not do well, sin lies at the door. Nah, judul khotbah saya pagi hari ini adalah if you do well, will you not be accepted? Kalau engkau melakukan yang benar, masa engkau nggak diterima? Masa persembahanmu tidak diindahkan Tuhan? Nah, ini judul khotbah saya. Nah, perhatikan ini saudara. Adam dan Hawa itu sangat mengenal Tuhan. Oh iya, dibanding ya kita semua, Adam dan Hawa itu ngobrol-ngobrol sama Tuhan di Taman Eden. Saudara tahu kan Eden artinya apa? The spot of God's presence, pusat hadirat Tuhan. Tuhan bercengkerama, ngobrol sama mereka, memberikan otoritas dan kuasa kepada mereka. Sangat dekat sekali. Adam dan Hawa sangat mengerti tentang Tuhan. Ya. Sampai satu ketika mereka jatuh di dalam dosa dan mereka kemudian harus diusir keluar dari Taman Eden. Dan mereka tetap mengenal Allah. Ya, mereka sangat tahu tentang Allah dan pastinya begini, mereka akan mengajar kepada anak-anak mereka kebenaran-kebenaran tentang Allah. Amin. Pasti dong, namanya orang tua yang baik pasti mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran-kebenaran Tuhan. Termasuk kebenaran membawa korban bagi Tuhan, membawa persembahan kepada Tuhan. Adam dan Hawa ini punya pengalaman kalau soal membawa korban. Iya kan? Pada waktu mereka jatuh di dalam dosa, ada satu korban yang harus dilakukan oleh mereka sehingga apa? Sehingga mereka tidak dimurkai oleh Allah. Ya. Pada waktu itu
Allah bahkan memberi teladan kepada mereka. Ya, kulit daripada binatang itu pun kemudian dipakaikan sebagai pakaian mereka. Artinya apa? Tuhan lagi ngajar kepada mereka bahwa membawa korban kepada Tuhan itu harus ada darah yang tercurah. Amin. Harus ada darah. Ya, makanya kita kan sering dengar begini, Yesus Kristus itu adalah korban penebusan bagi kita semua. Betul? Ya, kenapa? Darahnya tercurah. Darah Yesus itu yang membeli saudara dan saya, lunas dibayar, nggak nyicil. Enggak kredit, Tuhan bayar lunas dengan darahnya sendiri. Nah, korban kepada Tuhan, persembahan kepada Tuhan itu berbicara tentang darah yang tercurah. Dan ini sama sekali nggak ada kaitannya dengan pekerjaan mereka, nggak ada kaitannya dengan profesi mereka, nggak ada. Cara berpikir kita seringkali begini, karena profesinya petani, ya bawa aja kangkung, gitu kan. Bawa bayam, kan punyanya itu. Kalau peternak atau penggembala, ya bawa domba. Ya, itu cara berpikir kita. Sementara prinsip kebenaran kerajaan Allah tidak seperti itu. Yang namanya korban persembahan bagi Allah, itu ada darah yang dicurahkan. Bisa tangkap sesuatu sampai di sini? Itulah sebabnya kita melihat di sini persembahan Kain tidak diindahkan. Dan sebaliknya persembahan Habel diindahkan oleh Tuhan. Logika berpikirnya begini saudara, masa Habel adiknya aja tahu, lalu kakaknya bisa berkata nggak tahu? Nggak mungkin kan? Pasti yang diajar lebih dulu oleh orang tuanya pasti yang sulung. Bahkan seringkali anak sulung dikasih beban, sana ajari adikmu, ya kan? Mami saya dulu sering gitu kan. Udah ajari saya ya, kemudian saya punya adik, nggak mau ngajarin lagi dia, ya ajari adikmu. Ya, ya itu tanggung jawab seorang abang atau kakak kan begitu, betul nggak? Ya, Kain pun sama, ajari Habel adikmu. Lah Habelnya tahu, Habelnya ngerti, Habelnya melakukan. Loh kenapa Kain nggak melakukan? Nggak mungkin kalau Kain nggak diajari, nggak mungkin kalau Kain nggak mengerti. Ayat 7 saja, itu tadi yang kita baca menegaskan sebetulnya Kain itu tahu. Makanya Tuhan bilang apa? If you do well. Kalau kamu lakukan dengan benar, kalau kamu lakukan dengan benar, masakan kamu nggak diterima? Ya kan? Ini statement Tuhan ini menunjukkan bahwa kamu tuh udah tahu, tapi kamu kenapa nggak lakukan yang benar? Lakukanlah yang benar. Amin. Ya, kalau Kain mengerjakan yang benar, pasti persembahannya diindahkan Tuhan, pasti dihormati, pasti diperhatikan, pasti diberi belas kasihan oleh Tuhan. Tapi faktanya adalah Kain mengabaikan kebenaran ini, mengabaikan kebenaran ketetapannya Allah. Lalu dia mulai membuat sendiri aturan. Ya. Dan jeleknya gini, begitu dia sudah tidak diindahkan, hatinya mulai iri. Ya dong, dia mulai iri. Kalau saudara baca tadi kan dia iri. Irinya nggak cepat dipadamkan, langsung berubah jadi pahit. Ya kan kita udah belajar beberapa minggu ini kan. Hati-hati, dari iri akhirnya menjadi pahit, kemudian marah, lalu kemudian terjadilah pembunuhan 1/4 penduduk dunia itu kan gitu. Ya kan ada 4 orang kan, 1 mati kan, wah ini 1/4 penduduk dunia ditewaskan ya, oleh seorang yang bernama Kain. Karena apa? Karena dia sakit hati. Ya, saya percaya itu melalui satu pergumulan kok. Nggak ada tiba-tiba langsung emosi langsung bunuh adiknya, enggak saudara. Ya, pasti ini melalui sebuah proses. Ya, kalau saudara cek orang-orang yang sekarang menjadi kriminal, ya, mungkin mereka membunuh. Bisa tanya bapak pengacara di depan ini. Ya, kebanyakan mereka nggak langsung saudara, ya, spontan membunuh, enggak. Ya,
biasanya itu sudah ada dasar-dasar sebelumnya. Ada pemicu-pemicu sebelumnya. Dan akhirnya nggak dibereskan. Alkitab udah bilang kan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu udah nungguin di situ. Ya, ketika Kain terus dalam emosi dan marahnya, dosa sudah siap di situ. Nah, ketika dibuahi terjadilah pembunuhan itu. Bukan semakin benar, semakin salah. Namanya bagus, artinya bagus, tapi sayang, hidupnya tidak sesuai dengan namanya. Kalau orang sekarang bilang keberatan nama. Ya. Orang Jawa bilang apa? Kaboten. Namanya terlalu berat. Namanya bagus banget, saudara. Kain tadi artinya apa? Pemilik, pembangun, penegak, cepat, tajam. Wih, luar biasa, itu kan gak ada jeleknya semua. Tapi ketika dia mulai mengabaikan kebenaran yang Tuhan ajarkan, hidupnya tidak sesuai dengan namanya, saudara. Ternyata dia menjadi pembunuh adiknya sendiri, sudah dikasih oleh Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Kita ini orang percaya, kita semua adalah anak-anak Tuhan. Yang setuju bilang amin. Ya, artinya kalau kita anak Tuhan, ya, kita ini ada dalam kerajaan Allah. Berarti prinsip-prinsip kerajaan Allah harusnya ada pada kita. Ya, jangan pernah mengabaikan kebenaran yang disampaikan Tuhan. Ya, jangan pernah abaikan kebenaran yang disampaikan Tuhan. Artinya begini, jangan ditambahi. Wah, biar Tuhan senang saya tambahin deh. Ya, enggak, itu sama aja dengan orang yang enggak taat. Dan juga jangan mengurangi kebenaran yang Tuhan sampaikan. Jangan pernah berpikir gini, kalau saya lakukan yang lebih daripada itu Tuhan akan lebih senang dengan saya. Enggak. Lakukan sesuai apa yang Tuhan mau. Amin. Ya, sesuatu kalau berlebihan juga kan enggak baik. Iya kan? Manusia aja kita tahu, apalagi kita kepada Tuhan. Ya, perhatikan ini baik-baik. Mengurangi apalagi, nambahi aja salah, apalagi ngurangin. Ya, dikurangi aja supaya lebih gampang, Pak, lebih praktis. Mau enak sendiri, saudara. Ya, kita bikin aturan sendiri. Enggak. Kalau Tuhan katakan A, ya lakukan saja A. Tuhan juga gak minta A++ kok. Kalau Tuhan perintahkan kita B, lakukan saja B. Jangan malah dikurangi jadi B-. Ya, kita aja pesen di restoran gak mau dikurangi kok. Iya kan? Betul ya Pak Mildred ya? Iya, orang kalau beli 1 unit dikurangi gak dikasih roda. Ya, gak senang kan pasti ya? Wah, kenapa? Ya sudah pas seperti itu. Ketaatan akan membuat hidup kita jadi tajam. Ya, ketaatan akan membuat hidup kita jadi cepat. Percepatan akan terjadi. Ketaatan akan membuat kita bisa memiliki. Jadi owners atas segala sesuatu. Ketaatan akan membuat saudara bisa membangun sesuatu. Ya, menjadi alat Tuhan membangun di tengah-tengah dunia ini. Ya. Dan satu hal lagi, kalau saudara taat, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menegakkan sesuatu di muka bumi ini. Amin. Ya. Tuhan ingatkan kepada kita sebagai orang percaya, ada yang namanya jalan Kain yang tidak boleh kita ikuti. Coba kita buka Yudas pasal yang pertama, ya, ayat yang ke-11. Ayo kita baca, 1, 2, 3. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Apa itu jalan yang ditempuh Kain? Jalan ketidaktaatan itu. Ya kan? Sembrono. Ya, harusnya dia melakukan apa yang Tuhan kehendaki, Tuhan perintahkan, dia bikin aturan sendiri. Loh ya pokoknya kan bawa persembahan, pokoknya kan saya ibadah. Pokoknya kan saya memuji menyembah Tuhan. Pokoknya kan saya melayani Tuhan. Pokoknya kan saya pokoknya. Nah ini sudah repot kalau pakai pokoknya. Iya kan? Sementara dia mengabaikan apa yang sesungguhnya Tuhan mau. Maka kita bilang celaka. Ya. Karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain. Dan karena mereka oleh sebab upah
menceburkan diri ke dalam kesesatan Bileam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Ya. Perhatikan ini saudara. Jadi kalau kita berbicara tentang Kain, kita berbicara tentang Habel, ya, ini nggak ada urusannya dengan ya pertikaian adik kakak, bukan? Ya namanya adik kakak ya wajar Pak, kadang-kadang bisa bertengkar. Oh bukan itu nggak ada kaitannya saudara. Ya, ini berbicara yang satu melakukan kebenaran, yang satu tidak melakukan kebenaran. Meskipun asalnya sama dari orang tua yang sama. Ya. Nah ini pesan penting juga buat para orang tua nih. Ya, perhatikan baik-baik anak-anak kita. Didik mereka dalam kebenaran. Didik mereka untuk takut akan Tuhan. Bukan nanti kalau sudah besar. Sejak mereka masih kecil. Ya, bahkan kalau yang lagi mengandung bahkan ya, atau mungkin masih bakal anak, ajarin juga. Ya, supaya sejak mereka ada di dalam kandungan mereka sudah hidup takut akan Tuhan. Amin. Ya. Supaya hidup mereka nanti sesuai dengan nama yang saudara berikan. Ya artinya yang saudara doa Tuhan kasih nama sama mereka. Jangan namanya sudah bagus, selamat. Tapi nggak pernah selamat. Ya. Namanya untung, ya bejo, tapi terus saja, ya nggak pernah untung. Repot itu saudara. Ya, pasti ada sesuatu yang harus dibereskan. Amin. Nah, contoh lain lagi di Alkitab, orang yang tidak menghormati kebenaran Tuhan. Ada lagi saudara, saya ingin berikan beberapa contoh, habis itu kita akan berdoa bersama-sama siang hari ini. Kita buka Kejadian pasal 25, ayat 29 sampai 34. Kejadian pasal 25 ayat 29 sampai 34. Pada suatu kali, Yakub sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Saya mau tanya dulu, Yakub dan Esau ini keturunan siapa? Iya, anak-anak daripada Ishak. Ishak ini anak daripada Abraham. Dengan kata lain, mereka ini cucu-cucunya orang beriman, ya, bapak orang beriman. Abraham itu kan dikenal sebagai bapak orang percaya, bapak orang beriman. Ini cucunya loh, ya. Suatu ketika Yakub itu sedang memasak sesuatu. Lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. Karena begini saudara, Esau ini memang hobinya berburu. Ya, dia disayang sekali sama ayahnya yang bernama Ishak. Kenapa? Hobinya berburu dan selalu dapat hewan-hewan buruan yang bagus sekali. Ya, dan Esau ini memang kakaknya. Beda hanya beberapa detik ya. Tapi dia adalah kakaknya, sudah dikasih oleh Tuhan. Sementara Yakub adalah adiknya ini memang orang rumahan. Ya, waktu itu belum ada rumah sih, kemah, ya, orang kemahan, ya, senangnya masak, ya, dekat sama ibunya, wah, ya. Lalu kita baca berikutnya. Kata Esau kepada Yakub, berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebut Edom, ya, nama lain daripada Esau adalah Edom. Tetapi kata Yakub, baca sama-sama, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Saud Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Baca dengan keras. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudara lihat, ya, cucu daripada bapak orang beriman. Ya, saya percaya, ya, bapaknya sendiri yang namanya Ishak pasti mengajari kebenaran sama mereka. Pasti dong. Iya kan? Pasti Ishak gak pilih kasih. Kepada Esau diajarkan, kepada Yakub juga diajarkan bagaimana mereka harus hidup Tuhan, bagaimana mereka harus hidup mengasihi Tuhan, bagaimana mereka harus berpegang pada firman Allah. Tapi ternyata sudah dikasih oleh Tuhan, Esau memandang ringan hak kesulungan. Ya, apa sih arti memandang ringan? Artinya apa sih? Artinya menganggap ya, tidak menghargai, katakan tidak menghargai.
Ya. Tidak melihat ada nilainya. Ya, apa sih artinya? Tidak menghargai. Dia tidak melihat ada sesuatu nilai yang sangat berharga di situ. Tidak melihat ada untungnya. Ya sudahlah, hilang ya hilanglah. Kira-kira begitu. Nggak melihat ada suatu keuntungan di situ. Esau memandang ringan, memandang rendah apa yang seharusnya itu dimiliki olehnya, yaitu namanya hak kesulungan. Mungkin sekarang ini jarang terdengar hal itu. Tapi saudara tahu bahwa hak kesulungan itu sebetulnya adalah hak untuk memimpin. Ya, di zaman itu anak-anak sulung itu yang akan mewarisi kepemimpinan. Ketika nanti ayahnya tidak ada, maka dia akan memimpin keluarga itu. Itu hak memimpin itu, hak anak sulung. Ya. Kemudian hak kesulungan itu juga berbicara tentang hak menerima warisan ganda. Double. Kalau ada Esau, ada Yakub. Ishak misalnya punya uang 1.500. Ya. 1.500 triliun. Nah, gitu ya. Saya mau tanya, yang disebut hak kesulungan memiliki hak waris ganda. Ya. Esau terimanya berapa harusnya? Ini kalau bicara hitung-hitungan duit nih. Ya kan jagonya di sini hitung-hitungan duit ya. Ya kan? Ya. Berarti Esau itu akan terima 2 kali lipat kan? Jadi dia akan terima 1 triliun. Wow, sementara bukan 1 triliun Pak, 1.000 triliun. Iya kan 1.500. Wah. Ya, 1.500, 1.000 itu haknya Esau, 500 haknya Yakub sebagai anak kedua. Jadi nggak dipotong bagi 2. Itu namanya hak kesulungan, hak untuk menerima warisan double, 2 kali lipat. Ya. Apa itu hak kesulungan? Hak untuk menerima janji Tuhan yang dijanjikan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Wow, ya. Abraham, Ishak, ya belum ada Yakub ya waktu itu ya. Abraham dan Ishak tentunya. Itu adalah hak kesulungan. Hak untuk menerima itu semua. Tapi coba lihat di sini. Dikatakan apa? Esau memandang ringan. Katakan ringan. Memandang rendah. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seringkali tanpa disadari banyak orang percaya yang berlaku seperti Esau ini juga. Jujur aja saudara, berapa banyak orang percaya anak Tuhan, ngakunya anak Tuhan, tapi masih memandang rendah yang namanya pengampunan Tuhan. Memandang ringan. Makanya tidak heran hidupnya nggak lepas dan memang nggak mau lepas dari yang namanya DOSA. Kenapa? Anggap enteng pengampunan Tuhan, anggap ringan, meremehkan kasih karunia, meremehkan keselamatan yang Tuhan berikan, meremehkan segala yang baik yang Tuhan sudah buat dalam hidupnya. Ya. Orang-orang begini ini biasa dikenal orang-orang yang komplain melulu. Ya, bukan komplain sama manusia, komplain sama Tuhan. Aduh, kenapa sih Tuhan? Kenapa sih kok begini? Kenapa sih kok begitu? Ya, komplain terus. Sama kan? Esau juga kan komplain tuh sebetulnya. Apa gunanya hak kesulungan itu? Aku lapar nih, bentar lagi mati. Apa gunanya? Itu kan komplain sebetulnya. Iya kan? Nggak bersyukur bahwa dia itu sangat diberkati oleh Tuhan sebetulnya. Anak Ishak, luar biasa. Ishak itu konglomerat loh saudara. Nanti saudara baca Kejadian pasal 26. Dia menabur kian lama kian kaya, bahkan menjadi sangat kaya. Orang terkaya saat itu. Pastinya anak-anaknya nggak terlantar lah ya. Ya pastinya anak-anaknya dapat pendidikan yang terbaik. Ya kan? Kalaupun sakit mungkin dia pergi berobat ke dokter yang mahal di situ kan? Ya kan? Kenapa? Lu orang kaya. Harusnya dia sangat bersyukur. Dia punya hak kesulungan. Kelak dia akan menggantikan bapaknya, dia akan menerima segala yang terbaik. Tapi dia berkata begini, apa gunanya itu semua? Ya. Ini loh perut lapar.
Dan jujur banyak orang percaya yang hidupnya masih seperti itu, saudara. Dengan gampang lepaskan Kristus. Dengan gampang lepaskan pengampunan Tuhan. Ya, hanya untuk apa? Sekedar dapat urusan perut. Sekedar dapat urusan jabatan yang sementara. Ya. Apa gunanya? Nah gitu ngomongnya. Apa gunanya aku jadi anak Tuhan? Ya. Kalau nggak punya jabatan. Akhirnya apa? Kristus dikorbankan. Kalau mungkin terlalu ekstrim berkata, oh meninggalkan Kristus. Enggak, saya enggak meninggalkan Kristus kok Pak. Cuma saya mungkin ya, saya enggak mau terlalu ekstrim lah, enggak mau terlalu fanatik lah. Loh sebetulnya enggak ada yang ekstrim dalam mengikut Tuhan tuh, enggak ada yang ekstrim loh. Yang ada adalah orang yang tepat melakukan dan orang yang mau di bawah itu aja. Sebenarnya enggak ada yang ekstrim. Ya. Ada orang yang karena jabatannya, ya nggak berani menyatakan bahwa dirinya anak Tuhan. Akhirnya apa? Kompromi dengan dunia, kompromi dengan prinsip-prinsip dunia. Ya. Apalah gunanya saya pegang prinsip Tuhan kalau lapar Pak? Ah, kira-kira sama. Apalah gunanya? Itu namanya memandang rendah. Ada orang yang hanya karena jodoh, ya kan? Rela tinggalkan Yesus. Apa gunanya Pak? Saya jadi anak Tuhan kalau jomblo. Loh, ini mumpung ada yang mau Pak. Mumpung ada yang mau, oke banget lagi Pak. Ya memang sih, ya udah agak-agak ini sih ya. Agak tuwir sih Pak, tapi ya kan. Ya kan artinya saya masih ada kesempatan bertobat Pak. Kan dia kasih berangkat duluan Pak. Ya, masalahnya kalau dia nggak berangkat duluan gimana? Kalau kita yang berangkat duluan gimana? Gitu kan? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Seringkali kita sama seperti Esau memandang ringan, memandang rendah hak kesulungan itu. Ya. Bahkan mohon maaf saudara, kadang-kadang bukan hanya level jemaat, ada kok yang levelnya pelayan Tuhan. Rela melepaskan hak melayani, melepaskan hak untuk memimpin karena masalah-masalah yang sepele sekali. Ya. Seolah-olah ya pandang enteng aja. Ya. Tapi di tempat ini sih nggak ada saudara. Ya jujur hamba-hamba Tuhan di tempat ini wow sangat cinta Tuhan. Nggak ada yang memandang rendah hak kesulungan. Semua luar biasa. Tepuk tangannya kok kurang percaya. Tepuk tangannya lebih percaya dong. Paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ada jemaat bilang tepuk tangannya gini. Ya kayaknya kurang percaya. Itu memandang rendah namanya saudara. Tepuk tangan meriah bagi Allah kita. Hamba Tuhan di sini luar biasa. Saya kalau datang minggu pagi, saya datang pagi-pagi dan saya lihat di sini hamba-hamba Tuhan, wih, di kantor komisaris direktur di sini, wih, persiapkan semua lampu, ya. Oh nggak percaya saudara lihat, ya satu hari saudara minggu pagi datang, saudara akan lihat orang-orang yang menghargai hak kesulungannya, betul. Dan saya percaya orang-orang seperti ini, orang-orang yang selalu diperhatikan Tuhan. Tuhan akan mengindahkan mereka. Ketika mereka berdoa, ada sesuatu yang Tuhan akan buat dalam hidup mereka. Betul saudara. Gulung kabel, pasang ini semua saudara pikir ini cuma simsalabim jadi gitu? Enggak. Ya, dipersiapkan. Ya. Amin. Ya. Apa yang Pak Dhani lakukan pagi-pagi? Pasang macam-macam itu ya, yang kita nggak bisa, terus digotong ya, ada Pak Daping gotong juga ke sana, gotong ke sini dan lain sebagainya. Anak-anak muda juga luar biasa di sini ya, yang main musik mempersiapkan pagi-pagi sekali, yang setting multimedia, waduh ya. Dan saya mau bilang, kalau kita betul-betul menghargai, menghormati hak kesulungan itu, kesempatan yang Tuhan berikan. Saya bilang begini, Tuhan juga mengindahkan saudara. Amin. Tuhan sangat memperhatikan saudara. Tapi ada yang berkata mungkin begini, apa gunanya sih kayak gitu-gitu, repot-repot. Hati-hati. Karena kita gak lagi berurusan sama manusia. Kita gak lagi berurusan dengan gereja atau siapapun. Kita berurusan dengan Dia yang memberikan hak itu kepada kita. Amin. Ini juga yang selalu menyemangati saya.
Karena ada dia orang yang sering tanya, Pak Gembala kok bisa terus semangat melayani Tuhan? Tiap minggu khotbah kayak KKR. Iya kan? Apa sih? Saya cuma mau bilang begini, saya mau belajar menghargai, menghormati kepercayaan yang Tuhan kasih. Itu aja. Jangan kasih ampas, jangan kasih sisa. Kalau buat dunia, kita bisa beri yang terbaik. Di pekerjaan kita, di usaha kita, kita bisa kasih yang terbaik. Kita persiapkan dengan baik. Kenapa untuk Tuhan kita nggak double portion? Harusnya kasih lebih baik lagi buat Tuhan. Sebab dia adalah raja di atas segala raja. Dia layak untuk menerima semua yang terbaik dari hidup kita. Dan mohon maaf, kalau kita bicara soal memberi bagi Tuhan, jangan saudara langsung berpikir tentang, pokoknya saya udah bawa perpuluhan Pak, pokoknya saya sudah kasih duit sama Tuhan. Nanti dulu, dia pemilik segala sesuatu, bukan itu. Bukan itu. Tuhan bilang apa? Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ya. Soal kita membawa taburan kita kepada Tuhan, toh kita kembalinya juga kepada kita kok, bukan kepada Tuhan. Ya, sebab firman Tuhan bilang kan, ketika kita menabur, kita menuai, kembali yang penuai kemana? Ya kita juga. Bapak Ibu ini dikasih oleh Tuhan. Alkitab berkata begini, semua pemberian yang baik itu datang dari Bapa. Ya, karena dia Bapa yang baik. Ya, jika kita memandang rendah, nampaknya sangat mengerikan, saudara. Esau akhirnya kehilangan segala-galanya. Mau lihat nasibnya Esau seperti apa? Kita buka Maliaki 1 ayat 2-4. Haleluya. Saya sedang berusaha untuk cepat menyelesaikan khotbah saya. Ya, puji Tuhan. Berapa ayatnya tadi? Maliaki 1 ayat 2-4. Kita baca 1, 2, 3. Aku mengasihi kamu, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub. Siapa yang ngomong ini? Tuhan. Ya, bukankah Esau itu kakak Yakub? Namun aku mengasihi Yakub. Ayat yang ketiga. Tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Bayangkan saudara, tanah pusakanya. Tanah pusaka itu artinya diwariskan turun temurun. Dijadikan apa oleh Tuhan? Padang gurun. Ada kehidupan gak di padang gurun? Ada. Ya. Ayat yang kelima. Apabila Edom berkata, Edom itu Esau. Ya. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali reruntuhan itu. Maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, Tuhan sampai ngomong loh, Tuhan itu penuh kasih, kita tahu. Tapi ketika prinsip kebenaran itu dilanggar, Tuhan sampai bilang, aku membenci Esau. Ya, bahkan dikatakan Edom itu membangun, boleh bangun, tapi Tuhan akan merobohkan. Wow. Saya mau tanya, bisa nggak kita hidup kalau kita bermusuhan sama Tuhan? Sanggup nggak sih kita hidup kalau kita tuh jadi musuhnya Tuhan? Bapak Ibu, halo jemaah, hoi jemaah. Kalau iblis jadi musuh kita, Tuhan di pihak kita, tenang aja saudara. Lewat itu iblis pasti. Nah, betul? Kalau Tuhan di pihak kita, siapa lawan kita? Amin. Musuh sebesar apapun, kalau Tuhan di pihak kita, engkau keluar menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Karena Tuhan bersama kita. Tapi masalahnya begini, kalau Tuhan yang jadi lawan kita, siapa yang bisa tolong kita? Tidak ada yang bisa tolong kita. Ketika Esau berhadapan dengan Allah sendiri, siapa yang bisa tolong dia? Bapaknya? Gak bisa. Yakub adiknya?
Nggak bisa. Karena urusan dengan Tuhan itu pribadi. Jadi jangan pernah bilang begini, nggak apa-apa ya. Keluarga saya kan keluarga hamba Tuhan, saya nakal-nakal dikit nggak masalah. Ya, nanti kan kebawa gitu ya, istilahnya apa? Ya keangkut lah ya. Kalau suami saya kan hamba Tuhan, saya jadi istri ya nggak usah taat. Toh nanti kita goncengan masuk surga. Siapa bilang kita goncengan masuk surga? Ya kan? Emang berangkatnya bareng-bareng, ya kan? Bareng-bareng pun tetap akan Tuhan pisahkan, iya kan? Jangan pernah berpikir ya udah saya nanti kan ya pasti katut Pak, ke bawah Pak. Enggak. Ya urusan keselamatan dengan Tuhan itu pribadi saudara. Kalau kita tolak pemberian yang terbaik dari Tuhan, kita tolak kasih karunia Tuhan, dengar baik-baik, kita akan meratap selama-lamanya. Esau menolak pemberian terbaik. Dia sudah anak sulung, dia sudah dapat hak kesulungan, dia tolak itu, dia meratap selama-lamanya. Bukan hanya satu keturunan, bukan, selama-lamanya. Apa pemberian terbaik yang Bapa Sorga sudah berikan, Bapa Sorgawi sudah berikan bagi kita? Yesus Kristus. Amin. Hormati pemberian Tuhan, hormati anugerah Tuhan, hormati kesempatan yang Tuhan berikan. Kalau kita ada sampai dengan hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Amin. Hormati itu, hargai itu. Isi hidup kita untuk sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi terang, jadi garam, jadi saksi Tuhan. Jangan bilang gini, apakah gunanya semua itu? Itu namanya nganggap enteng. Ya. Saya sangat sedih sekali, ya, ketemu dengan beberapa orang ya, yang hari-hari ini, ya, justru sedang keimanannya itu justru sedang down, sangat jatuh sekali, saudara. Ya, saya coba untuk menyampaikan kasih karunia Tuhan. Dia tetap komplain, dia berkata bahwa apa gunanya saya ikut Tuhan? Teman saya nggak ikut Tuhan. Hidupnya lebih baik. Loh, lihat tuh saudara. Dia melihat apa yang kelihatan mata. Ya, secara manusia, secara mata dia melihat, wih, sana sepertinya lebih baik, lebih berhasil daripada hidupnya. Tapi dia lupa, ada sesuatu yang tidak ternilai harganya. Keselamatan yang dari Tuhan yang tidak dimiliki orang itu. Dan sebetulnya kalau orang itu sampai tahu, ya, dia akan lebih memilih keselamatan itu daripada semua yang dia miliki. Sementara ini dia, apa gunanya hak kesulungan itu? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, belajar sama-sama. Di akhir zaman ini tantangan orang percaya itu, jangan langsung bilang gini, antikris Pak. Enggak. Ya, oke, antikris pasti ya. Cepat atau lambat saudara akan berhadapan juga dengan itu. Ya, kalau kita tidak diraibkan, kalau kita tidak ikut rapture. Tapi yang sekarang ini yang diperhadapkan tiap hari apa? Kristus atau jabatan? Kristus atau makanan? Kristus atau sembako? Kristus atau jodoh? Ya. Itu di depan mata. Pilihan saudara apa? Ingat, Kristus itu gak bisa dibandingkan. Anugerah Tuhan tuh gak bisa dibandingkan dengan apapun yang dapat dunia berikan. Amin. Loh, dunia mau kasih apapun sama kita, dengar ini. Dunia aja pasti lenyap kok. Lah yang ngasih aja pasti lenyap. Lalu buat apa kita terima pemberian dari dia? Sedangkan yang kekal adalah Yesus Kristus Tuhan. Dia kekal selama-lamanya. Terima pemberian yang terbaik dari Tuhan saja. Dia adalah Alfa dan Omega. Ya, sekali lagi pesan khusus buat para orang tua, kepala keluarga. Ya, hari-hari ini jaga baik-baik. Ya, didik anak-anak kita takut akan Tuhan. Ya, sebab kalau kita lihat tadi, ini nggak main-main loh. Ini anak-anak orang percaya semua nih. Loh iya, Kain itu kan anak sulungnya siapa? Adam dan Hawa. Esau anak sulungnya siapa? Ishak. Kok bisa terjadi seperti itu? Bapak Ibu, ya belajar
dari firman Allah. Ya, jadi orang tua jangan cuek. Ya, selama kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan, didik mereka. Nah, ini kesimpulan saya siang hari ini sebelum kita berdoa. Taati kebenaran yang Tuhan berikan. Jangan ditambahi dan jangan dikurangi apa yang Tuhan berikan. Lakukan. Katakan lakukan. Amin. Ya, setelah kita tahu, lakukan. Yang kedua, hormati pemberian Tuhan. Jangan pandang enteng lalu ditinggal-tinggal, dilepas begitu aja. Ya, ingat yang Tuhan kasih itu dibayar dengan darah yang mahal sekali. Keselamatan yang saudara terima itu dibayar dengan darahnya sendiri. Dia Allah yang luar biasa. Berapa banyak diberkati firman Tuhan siang hari ini. Amin. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan rindu hidup kita terus berbuah, menghasilkan buah yang baik selama masih ada kesempatan.